profesi guru di Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Senin 30 Desember 2019 dimulai. Yang terhormat Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga, yang kami hormati Kasubdit Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Ketua LPTK IAIN Salatiga, yang kami hormati Wakil Rektor, Dekan, dan Kaprodi di lingkungan FTIK IAIN Salatiga, yang kami hormati pengelola PPG LPTK di lingkungan IAIN Salatiga, beserta Bapak Ibu lulusan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bapak Ibu para lulusan yang kami hormati, marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya pada kesempatan hari ini kita dapat hadir dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang berbahagia, pada hari ini akan dilaksanakan upacara pengambilan sumpah profesi guru di Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019. Mengawali acara, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita nantikan kehadiran prosesi Institut Agama Islam Negeri Salatiga di tempat acara. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon untuk berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, Quran Surat Ibrahim ayat 40, kepada Saudara Muhammad Kafid Asari disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Bismillahirrahmanirrahim.
Huwalladzii laa ilaaha illaa huwal malik al-malik al-Qudus as-Salam al-Mu'min al-Muhaimin al-Aziz al-Jabbar al-Mutakabbir al-Mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun. Sadaqallahul aliyyul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembukaan upacara pengambilan sumpah profesi guru di Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019 oleh Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Senin tanggal 30 bulan Desember tahun 2019, upacara pengambilan sumpah profesi guru IAIN Salatiga tahun 2019 secara resmi saya nyatakan dibuka. Laporan Ketua Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Negeri Salatiga kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Mansur Magister Agama disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Subdit PAI pada PTU, yang kami hormati Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Salatiga, Bapak Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Ketua Prodi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Salatiga, para dosen, karyawan semuanya, yang berbahagia para lulusan PPG tahun 2019 yang sebentar lagi akan dikukuhkan, yang berbahagia. Pertama dan yang utama, marilah kita senantiasa manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan ini kita bisa diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat, sempat, sehingga kita bisa bertemu di acara pengukuhan lulusan PPG ini, atau pengambilan sumpah atau pengukuhan guru profesional. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini saya ingin melaporkan kepada Bapak Rektor IAIN Salatiga bahwa untuk tahun 2019 IAIN Salatiga baru pertama kali diberikan amanat oleh Kementerian Agama Pusat untuk menyelenggarakan PPG
secara mandiri. Dan pertama kali dicoba, hasilnya dari Jakarta yang dikirimkan kepada kita jumlahnya 148. Kemudian dari proses daring, kemudian ada yang lulus, ada yang tidak. Kemudian dari lokakarya, dari UKIN, praktek ajar, dan kemudian terakhir beberapa waktu yang lalu ujian pengetahuan. Maka rapat di Jakarta, kemudian dilanjutkan di Solo, dinyatakan yang lulus dari IAIN Salatiga sejumlah 107. Alhamdulillah dari segi ranking secara nasional, PT KIN, Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri, baik itu IAIN maupun Universitas Islam Negeri, IAIN Salatiga mendapatkan suatu apresiasi yang luar biasa dari Kementerian Pusat karena ranking 5. Oleh karena itu kami selaku Ketua LPTK mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang begitu banyak, terutama kepada Bapak Rektor IAIN Salatiga yang senantiasa dari awal sampai akhir selalu memberikan dukungan kepada kami semuanya di lingkungan LPTK IAIN Salatiga. Saya sampaikan terima kasih Pak Rektor, kemudian juga Bapak Kasubdit, Bapak Kepala Bidang Pendidikan Madrasah yang nanti semuanya nanti akan pulang ke madrasah masing-masing, dan itu adalah wilayahnya Bapak Kabid Pendidikan Madrasah. Nah, ini orang tuanya Bapak Ibu semuanya di sini. Kemudian saya juga terima kasih kepada Ketua Pengelola PPG Bapak Dr. Rasimin, kemudian Bapak Wakil Dekan semuanya, pengelola semuanya, Kaprodi semuanya turut mendukung terhadap kelancaran kita, Bapak dosen, Ibu dosen semuanya, karena tanpa mereka semuanya kita tidak bisa jalan. Maka saya sampaikan terima kasih kepada semuanya. Semoga amal kebaikan semua yang kami sebutkan tadi dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga dalam hal ini, Pak, saya sampaikan PPG ini dalam kaitannya dengan surat menyurat, kaitan dengan kegiatan itu selalu mendadak-mendadak. Mungkin ini saya sampaikan kepada peserta juga, begitu merasakan nggih. Jadi dari Jakarta ada undangan pertama kali saya hadir, belum pulang ada undangan, maka Bapak Dr. Rasmin berangkat. Belum pulang Bapak Hamam kemudian berangkat. Kemarin terakhir dari Solo kita pulang, dalam perjalanan sudah ada undangan ke Tulung Agung. Maka pengukuhan tidak boleh melebihi daripada 2 tahun 2019. Berarti kalau 2020 itu mending tidak ada pengukuhan gitu ya. Maka ini oleh karena itu kita pengukuhannya 2019 Pak, insya Allah, kemudian sertifikasi atau istilahnya yang namanya mendapat hak itu secara hukum atau menurut undang-undang itu tahun berikutnya, berarti tahun 2020. Amin. Tapi kalau pengukuhannya 2020 nunggu lagi setahun lagi, walaupun 1 Januari besok. Jadi ini maka Bapak dan Ibu walaupun ini mendadak diundang oleh pengelola datang ke sini, ikhlas Bapak Ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Mudah-mudahan atas keikhlasan Bapak Ibu, kemudian nanti ada beberapa hal yang disampaikan Pak Rektor, Pak Kasubdit, Pak Kabid Pendidikan Madrasah, monggo nanti diterima kemudian diresapi secara baik. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, apabila kami di dalam melaksanakan kegiatan ini ada sesuatu yang kurang berkenan, kurang lancar atau kurang sesuai dengan harapan Bapak Ibu semuanya, baik itu para dosen, para pejabat, kemudian Bapak dan Ibu semuanya peserta PPG, kami semuanya selaku pengelola mengucapkan dan minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Mungkin yang bisa sampaikan seperti itu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Dan yang terakhir saya sampaikan selamat
kepada Bapak Ibu yang diundang pada saat ini, karena Bapak Ibu sebentar lagi akan dikukuhkan sebagai guru profesional yang memiliki hak-hak sebagai guru profesional. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan surat keputusan kelulusan pendidikan profesi guru oleh Koordinator Pengelola PPG LPTK IAIN Salatiga. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Rasimin, Magister Pendidikan, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kasubdit PAI pada Sekolah Umum Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Haji Nurul Huda MAG. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Rektor IAIN Salatiga, Bapak Profesor Dr. Haji Zakiuddin BUTW MAG. Yang terhormat, yang saya hormati Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah MAG. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan di lingkungan IAIN Salatiga. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Dekan di lingkungan IAIN Salatiga hadir di tengah-tengah kita. Beliaunya Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Dr. Siti Zumratun MAG, yang paling cantik di depan. Maksudnya sebelahnya. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Salatiga yang baju putih paling ganteng di komplek ini gitu. Bapak Ibu Kaprodi di lingkungan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Bapak Ibu pengelola pendidikan profesi guru di LPTK IAIN Salatiga yang saya hormati dan saya banggakan, yang telah berjuang siang dan malam dalam rangka untuk menyukseskan pelaksanaan PBG. Yang paling penting, yang sangat berbahagia, seluruh peserta pendidikan profesi guru di lingkungan IAIN Salatiga yang pada kesempatan kali ini akan dikukuhkan. Bapak Rektor yang saya hormati, izinkanlah kami membacakan surat keputusan kelulusan peserta PBG Daljab tahun 2019. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga nomor B/10166/21/12/2019 tentang kelulusan peserta pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga tentang kelulusan peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam Negeri Salatiga tahun 2019. Ke-1, peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK Institut Agama Islam Negeri Salatiga sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dinyatakan lulus. Kedua, peserta program sebagaimana diktum ke-1 dalam keputusan ini dapat mengikuti pengukuhan dan pengambilan sumpah
yang dilaksanakan oleh LPTK IAIN Salatiga tahun 2019. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 18 Desember 2019. Rektor Profesor Dr. Zakiuddin MAG ditandatangani. Tembusan Menteri Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Lampiran keputusan Rektor IAIN Salatiga nomor B11166-in-21-PP.06-12-2019 tentang kelulusan peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK IAIN Salatiga tahun 2019. Daftar nama-nama peserta lulusan program pendidikan profesi guru dalam jabatan di LPTK IAIN Salatiga tahun 2019. Pertama, guru mapel akidah akhlak pada madrasah. 1. Muhammad Fuad Baidawi. 2. Juni Yanto. 3. Fatihatul Makiyah. 4. Sri Yadi. 5. Siti Novianawati. 6. Sri Latifah. 7. Ibnu Samudin Mubtadi. 8. Saifuddin. 9. Wahyu Widayati. 10. Muhammad Yaki. 11. Nur Khomsati. 12. Fahrudin. 13. Siti Masfuatun Amini. 14. Lu'lu'ul Makmunah. 15. Sri Wulandari. 16. Multiyani. 17. Mahmud Sarip. 18. Ali Musafa. 19. Asifati Asifah. 20. Suranti. 21. Amin Nur Kolis. 22. Ahmad Afid Ni'am. 23. Saifuddin. 24. Supriyadi. 25. Suyadi. 26. Muntaha. 27. Muto Alimin. 28. Nuril Aminati Prasetyantini. 29. Tuhfatul Muntas. 30. Naili Anisatul Azizah. 31. Ani Maslihatul Magfiroh. 32. Nikmatul Khairiyah. 33. Siti Ismawati. 34. Istiqomah. 35. Yuzik Wazan. 36. Umu Hani. Mapel fikih pada madrasah. Pertama, Ahmad Liwaul Hamdi. 2. Ati Rosidah. 3. Muhammad Saifuddin. 4. Rifatun Ulyati. 5. Eli Nur Inayah. 6. Muhammad Fahmi Najib. 7. Muhammad Adib. 8. Muhammad As'ad Mahmud. 9. Habib Durrahman. 10. Imam Rifai. 11. Ali Mas'ud. 12. Nur Rahmawati. 13. Imam Solikin. 14. Sakinatus Solikah. 15. Ulfah Ilmi Kusnaini. 16. Zuhri Anwar. 17. Solikin. 18. Siti Munawaroh. 19. Tuing Muhandis. 20. Nurul Muntafiah. 21. Ulil Maunatul Khairiyah. 22. Ahmad Hakiki. 23. Sri Lestari. 24. Selamet. 25. Ida Espriyani. Ketiga, guru mapel pendidikan agama Islam pada sekolah. 1. Mu'alim. 2. Giyatno. 3. Sumiyati. 4. Muhammad Nur Sodik. 5. Nuriyah Fatul Janah. 6. Ainuddin Ahmad. 7. Kusnanto. 8. Tri Apriyanto. 9. Omayah. 10. Siti Mahfudoh. 11. Sutomo. 12. Saadah. 13. Lina Afianti. 14. Rohmatul Istiqomah. 15. Sutiyanah. 16. Siti Muyasaroh. 17. Sukardi. 18. Maslakah. 19. Sofyan Hadi. 20. Fatona.
21 Indah Lariyasih, 22 M. Ali Basarudin, 23 Ihsanuddin, 24 Roni Eko Prasetyono, 25 Sri Hidayati Nur Saadah, 26 Reni Purwati, 27 Rif'an Miftahul Janah, 28 Sri Indarwati, 29 Matoliul Huda, 30 Saiful Anwar, 31 Fitri Ningsih, 32 Nuruddin, 33 Fauzul Adim, 34 Istianah, 35 Tuti Rusdiatun, 36 Mustaqimah Hidayati, 37 Muh Sukron, 38 Ana Nurhayati, 39 Yulianti, 40 Siti Alfiah, 41 Wagimin, 42 Faizin, 43 Maskuri, 44 Barhan Safi'i Dwi Susilo, 45 Rusdi, 46 Nur Hamid. Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 18 Desember 2019. Rektor Profesor Dr. Zakiuddin Baidawi MAG ditandatangani. Demikian surat keputusan kelulusan yang ditetapkan oleh Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Selanjutnya kami mohon yang terhormat kepada Bapak Rektor untuk mengukuhkan peserta PBG yang pada tahun 2019 dinyatakan lulus dengan jumlah 107 peserta. Terima kasih. Boleh pantun enggak ini? Boleh ya. Ini ahli pantun semua masalahnya ini kan. Kalau Bapak Ibu pandai melukis, lukislah di ikan hiu. Kalau Bapak Ibu pandai bahasa Inggris, ucapkanlah I love you. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan profesi guru oleh Rektor. Peserta dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur dan ridha Allah Subhanahu wa taala, saya Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga mengukuhkan peserta pendidikan profesi guru PPG dalam jabatan yang telah dinyatakan lulus dalam uji kompetensi mahasiswa pendidikan profesi guru tahun 2019 bidang pendidikan agama Islam PAI, akidah akhlak dan fikih yang berjumlah 107 orang sebagai guru profesional. Semoga bermanfaat bagi kemajuan pendidikan dan martabat bangsa. Salatiga, 30 Desember 2019. Rektor Profesor Dr. Zakiuddin Baidawi MAG. Bapak Rektor dan seluruh peserta berkenan untuk duduk kembali. Pembacaan Ikrar Guru Indonesia kepada masing-masing perwakilan berkenan untuk menempatkan diri. Kepada Bapak Zuhri Anwar, kepada Bapak Sriyadi, dan juga kepada Ibu Lina Afianti, kami persilakan untuk mempersiapkan diri ke depan. Kami persilahkan kepada seluruh peserta untuk berdiri dan mengikuti. Ikrar Guru Indonesia. Demi Allah saya bersumpah. Sebagai guru Indonesia saya bersumpah.
1. Bahwa saya akan membaktikan diri saya untuk tugas mendidik, mengajar, membimbing, melatih, menilai, dan mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran peserta didik guna kepentingan kemanusiaan dan masa depannya. 2. Bahwa saya akan melestarikan dan menjunjung tinggi martabat guru sebagai profesi terhormat dan mulia. 3. Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya sesuai dengan kompetensi jabatan guru. 4. Bahwa saya akan melaksanakan tugas saya serta bertanggung jawab yang tinggi dengan mengutamakan kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara serta kemanusiaan. 5. Bahwa saya akan menggunakan keharusan profesional saya semata-mata berdasarkan nilai-nilai agama dan Pancasila. 6. Bahwa saya akan menghormati hak asasi peserta didik untuk tumbuh dan berkembang guna mencapai kedewasaannya sebagai warga negara dan bangsa Indonesia yang bermoral dan berakhlak mulia. 7. Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk meningkatkan keharusan profesional. 8. Bahwa saya akan berusaha secara sungguh-sungguh untuk melaksanakan tugas guru tanpa dipengaruhi pertimbangan unsur-unsur di luar kependidikan. 9. Bahwa saya akan memberikan penghormatan dan pernyataan terima kasih pada guru yang telah mengantarkan saya menjadi guru Indonesia. 10. Bahwa saya akan menjalin kerjasama secara sungguh-sungguh dengan rekan sejawat untuk menumbuh kembangkan dan meningkatkan profesionalitas guru Indonesia. 11. Bahwa saya akan berusaha untuk menjadi teladan dalam berperilaku bagi peserta didik dan masyarakat. 12. Bahwa saya akan menghormati, menaati, dan mengamalkan kode etik guru Indonesia. Saya ikrarkan sumpah ini
secara sungguh-sungguh dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai guru profesional. Dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara sumpah secara simbolis oleh perwakilan peserta. Kami mengundang kepada Bapak Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga untuk menandatangani naskah berita acara. Dan juga kami persilahkan kepada Bapak Kasubdit Pendidikan Agama Islam pada BTU Kemenak Republik Indonesia dan Ketua LPTK IAIN Salatiga untuk berkenan menjadi saksi penandatanganan naskah sumpah profesi. Dilanjutkan dengan pengambilan dokumentasi bersama oleh perwakilan lulusan dan juga oleh para pejabat. Kami persilakan juga kepada Bapak Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Jawa Tengah untuk bergabung. Demikian juga dengan Bapak Warek 3, kami persilakan untuk bergabung. Baik Bapak Ibu, berkenan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Seluruh peserta kami persilakan untuk duduk kembali. Dilanjutkan dengan sambutan penyampaian pesan kesan oleh lulusan kepada Saudara Muhammad As'ad Mahmud. Dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Rektor IAIN Salatiga, yang kami hormati Kasubdit PAI Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Provinsi Jawa Tengah, yang kami hormati Dekan Fakultas Tarbiyah sekaligus Ketua LPTK IAIN Salatiga, yang kami hormati Ketua Pengelola LPTK IAIN Salatiga, yang ini harus saya sebut namanya, Jenderal Rasimin. Uhayyikum bitahiyatil islamiyatil khalidah, fa'aqul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau bukan karena setetes tinta, takkan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, takkan hadir aku di sini. Seluruh rekan-rekan sekalian yang tadi belum saya sebut, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat walladzi bi ni'matihi tanmul hasanat walladzi bi ni'matihi tumhas sayyiat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, summa amma ba'du. Hadirin hadirat sekalian, marilah bersama-sama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita arti sebuah perjuangan, mengajarkan kepada kita arti cinta dan persaudaraan, dan mengajarkan kepada kita nilai-nilai kemanusiaan. Hanya kepada Allah lah tempat kembali seluruh amal kita. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya, terutama syafaatul uzma nanti di yaumul qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, 10 menit itu tentu waktu yang sangat pendek bagi kita untuk mengungkapkan seluruh perasaan dan juga kesan dan pesan yang kita rasakan. Ibu-ibu kalau mau nangis, nangis aja nggak apa-apa ya. Oleh karena itu kami mohon izin untuk mewakili di sini kesan dan pesan dari rekan-rekan peserta PPG, mudah-mudahan semuanya bisa terwakili. Pertama, tentu kami atas nama seluruh mahasiswa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan kehormatan yang setinggi-tingginya kepada IAIN Salatiga yang telah memfasilitasi kami untuk melalui tahapan demi tahapan PPG Daljab 2019. Sungguh kami merasa terbantu, merasa diberikan banyak sekali kemudahan oleh pengelola, apalagi kalau kami sedikit-sedikit membandingkan dengan teman-teman yang di LPTK lain, itu mulai dari Lokakarya, kemudian UKIN, kemudian PPL, kemudian UP, itu berpindah kos sampai 4 kali. Kita semua di Salatiga cukup duduk di satu tempat ngantuk, tahu-tahu lulus, alhamdulillah. Oleh karena itu betul-betul kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan juga kepada seluruh dosen yang membimbing kami dengan sabar. Kami jadi tahu seperti apa susunan RPP yang benar. Ini sudah lama ngajar tapi tidak pernah bikin RPP kayaknya. Maka dengan diajari ini kami tahu seperti apa susunan yang benar, meskipun konon kabarnya setelah ini RPP mau dihapuskan atau diringkas lagi menjadi 1 halaman. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada IAIN Salatiga. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, kami hanya berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Yang kedua, tentu kami atas nama seluruh mahasiswa menyampaikan beribu-ribu maaf yang sedalam-dalamnya kepada keluarga besar IAIN. Ya beginilah kami, lucu-lucu, lugu-lugu, karena kami ini derek dawuhnya Imam Syafi'i, fa innal asada laula firaqul ardi maftarasat.
Jadi singa itu kalau tidak keluar dari sarangnya tidak akan mendapatkan mangsa. Nah, singa-singa yang ada di hadapan kita ini Bapak sekalian datang dari pelosok-pelosok Purwodadi, dari pelosok-pelosok Magelang, pelosok-pelosok Purworejo, Temanggung dan lain sebagainya yang datang ke Salatiga ini dengan semua keluguan dan kelucuannya. Di grup WA ramenya luar biasa. Di kelas disuruh maju, tidak ada yang mau maju. Oleh karena itu kami mohon maaf jika di dalam kurang lebih 1 semester ya kita menempuh semua ini ada banyak kesalahan, kadang bikin mangkel oleh kepada Bapak Pengelola, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang ketiga, kepada rekan-rekan sekalian seluruhnya, tahapan demi tahapan sudah kita lalui bersama. Kayak mau perpisahan kan. Kita sudah mulai pretest sejak bulan Ramadan kalau Bapak Ibu sekalian ingat. Kemudian Idul Fitri sambil Lebaran kita mulai daring, cari sinyal di tengah kuburan, bahkan untuk mencari sinyal di kantor kecamatan dan lain sebagainya. Kemudian itu kita lalui dengan sukses alhamdulillah. Lalu kita ketemu di Lokakarya yang kemarin di daring belum ketemu orangnya, ketahuan kemarin yang komen itu kopas-kopas terus itu ketahuan ya. Ketika kemudian Lokakarya kita ketemu selama 3 pekan alhamdulillah. Lalu kita lanjutkan dengan PPL, kemudian UKIN dan UP, Masya Allah semua tahapan-tahapan itu tidak bisa kita lukiskan dalam waktu yang singkat ini, biarlah menjadi memori di dalam hati kita masing-masing untuk menjadi kisah klasik di masa depan. Kalau kata Imam Syafi'i lagi, safir tajid iwadan an man tufariquh. Kalau ada sumur di ladang, pasti itu salah yang bikin sumur. Masa bikin sumur di tengah ladang? Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita juga ingat teman-teman sekalian, masih ada teman-teman kita yang belum hadir pada pagi hari ini. Mereka masih akan berjuang nanti di ujian di bulan Februari. Kita percaya bahwa mereka semua juga akan lulus. Syukur-syukur sebelum ujian pun sertifikasinya sudah ikut cair. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman kita yang belum hadir pada pagi hari ini bisa lulus di bulan Februari dan juga dikukuhkan sebagai guru profesional. Kalau ada ikan gulama jangan dimakan di atas nampan. Saya sebenarnya bisa berlama-lama tapi saya takut ditenggelamkan. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti sambutan dari Rektor Institut Agama Islam Negeri Salatiga. Kepada yang terhormat Profesor Dr. Zakiuddin Badiawi, Magister Agama, disilakan. Pantun. Pantunnya air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya beruluk salam untuk hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasubdit PAI pada Sekolah Umum, Bapak Nurul Huda, dan Kabid Pendidikan Madrasah Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Bapak Saifullah, para Wakil Rektor yang saya hormati
Bapak Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan beserta para wakil dekan, para Bapak Ibu Dekan di lingkungan YIN Salatiga yang saya hormati, para Kaprodi dan para pengelola, wabil khusus kepada Ketua Koordinator dari PPG LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Salatiga, Bapak Dr. Asimin, Bapak Ibu sekalian para alumni PPG tahun 2019 yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, izinkan saya berucap syukur alhamdulillah karena pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim kembali. Silatul fikrinya sudah ya. Bisa bersilaturahim kembali, bermuajahah dan bertatap muka dengan Bapak Ibu sekalian yang saya melihat wajahnya sudah berbinar-binar. Ketika saya pertama kali membuka itu wajahnya separuh berbinar, separuh juga musam. Tapi kini Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan Bapak Ibu sekalian telah lulus ya sebagai peserta PPG, dan mudah-mudahan di tahun yang akan datang Allah akan memberikan tambahan nikmat berupa tunjangan profesional. Amin. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi bagian dari umatnya yang setia. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terutama para alumni PPG, LPTK, FTIK, YIN Salatiga yang berbahagia. Saya sangat berterima kasih selaku rektor dan pimpinan di YIN Salatiga bahwa sesungguhnya kami mendapatkan amanat ya untuk mengelola program semacam ini bukan hanya kali ini. Tapi dulu beberapa tahun yang lalu ketika saya menjabat sebagai Direktur Pascasarjana YIN Salatiga, kita juga diberi amanat oleh Kementerian Agama Pusat itu untuk melakukan join ya, kerjasama penyelenggaraan pendidikan setingkat magister untuk guru-guru yang akan diproyeksikan sebagai penyuluh. Ya sebagai apa istilahnya, pengawas sekolah dan madrasah. Dan kami diberi amanat selama 2 angkatan. Dan kita kelola betul secara serius dan alhamdulillah itu nggak ada yang tertinggal satupun, dan mereka lulusnya tepat waktu semuanya. Karena apa? Karena ketika kami diberi amanat untuk itu, maka kami akan melakukannya dan melaksanakannya dengan sesungguh-sungguhnya. Jadi kita ingin bahwa mereka yang pernah mengenyam dan kemudian juga mengalami sesuatu dan berinteraksi dengan kami, itu mereka membawa pulang harus sesuatu yang kemudian akan memberikan pencerahan dan perubahan secara mendasar. Oleh karena itu, demikian juga pada tahun 2019 ketika YIN Salatiga diberi amanah untuk mengelola program pendidikan profesi guru, itu maka kita terima dengan sesungguh-sungguhnya. Sejak saya dilantik sebagai rektor tahun 2019 25 April, saya sudah mencanangkan agar YIN Salatiga itu bisa menjadi salah satu LPTK terbaik di Indonesia. Amin, mudah-mudahan tercapai. Tapi gejala positifnya sudah nampak di depan mata. Kita baru kali pertama memperoleh amanah untuk mengelola PPG sudah di ranking kelima. Oleh karena itu saya ucapkan sangat terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Dekan, Profesor Mansur, juga Ketua Koordinator dari PPG Bapak Dr. Asiman, dan seluruh dosen, Bapak Ibu dosen yang membantu mengelola PPG ini, karena atas berkat kerjasama kemudian kesungguhan dan juga bekerja lillahi ta'ala. Dalam arti lillahi ta'ala itu bekerja dengan sungguh-sungguh gitu ya, bekerja dengan sungguh-sungguh, tapi pasti percayalah bahwa pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh itu suatu ketika akan mencapai hasil yang sangat maksimal. Saya sangat percaya kepada firman Allah, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun fasaturaduna ila alimil ghaibi was syahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun.
Jadi kalau kita bekerja sungguh-sungguh itu, bekerja dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwa, itu yang menyaksikan hasilnya itu bukan hanya kita, yang menyaksikan proses dan hasilnya itu bukan hanya kita, tapi yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul serta orang-orang beriman. Oleh karena itu ya kami hanya ingin berpesan bahwa jika kemudian pada tahun-tahun berikutnya kita diberi amanah kembali dan mungkin juga dalam jumlah yang lebih besar dari tahun ini yang 148 kemudian bisa meluluskan sekitar 107, mudah-mudahan kami akan menerima amanah itu dengan sepenuh jiwa dan sepenuh hati, dan kita akan bekerja semaksimal mungkin untuk kelulusan dan perbaikan profesi guru. Saya kira apa yang menjadi tantangan kita saat ini sebagaimana telah dikemukakan oleh Menteri Pendidikan kita ya, yang umurnya milenial itu, umur 35 tahun, sementara yang duduk di sini ini yang baru saja dikukuhkan sudah ada yang generasi kolonial tuh. Itu ada memang kita sedang menunggu perubahan-perubahan yang kita berharap bersama sebagai pendidik, apakah saya sebagai dosen atau Bapak Ibu sekalian sebagai guru, itu tentang perubahan-perubahan yang positif. Kita ingin mengambil yang positif sajalah ya. Bahwa memang tantangan pendidikan itu bukan hanya sekedar algoritma, statistik, tetapi yang kita sentuh itu adalah manusia yang memiliki jiwa, yang memiliki ruh, yang memiliki mind, pikiran, dan oleh karena itu pendidikan tidak semata-mata algoritma dan statistik itu. Tapi saya pikir ada sesuatu yang menarik dari apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri kita, bahwa ini penting, jadi merdeka belajar dengan merdeka itu penting. Itu adalah ungkapan yang sangat singkat tetapi memang sangat mendalam menurut saya, karena pada prinsipnya memang yang namanya belajar itu kan tidak bisa diputus oleh waktu. Artinya sejauh hidup kita itu masih kita nikmati, maka kewajiban untuk belajar itu tidak akan pernah putus. Jadi maka merdekalah ya di dalam belajar itu. Karena apa? Kalau kita tidak merdeka di dalam belajar juga kemampuan kita untuk otodidak itu akan diragukan. Orang yang merdeka belajar biasanya itu akan punya kemampuan untuk belajar. Bukan hanya di kelas tapi dia bisa belajar secara mandiri, dan itu yang dituntut. Bukan saja kepada peserta didik tetapi kita sebagai para pendidik itu juga harus merdeka belajar, Bapak Ibu sekalian. Ya, sertifikat sudah di tangan, ijazah sudah di tangan gitu kan. Mudah-mudahan tunjangan provisi juga segera di tangan. Nah, persoalannya apakah gitu kan? Kemudian tunjangan provisinya itu kita manfaatkan juga untuk senantiasa belajar kembali untuk meningkatkan profesionalisme yang kita miliki. Dan itu menjadi keharusan. Nah, keharusan itulah gitu ya yang harus disertai dan diikuti dengan kemerdekaan belajar itu. Karena dengan kemerdekaan belajar kita akan senantiasa terdorong untuk tidak pernah putus. Meskipun sekolah itu kan ada batasnya ya. Dari mulai PAUD ya paling akhir itu S3 itu. Setelah S3 itu udah nggak ada S4 Pak, udah nggak ada. Tapi jangan sampai kemudian setelah S3 misalnya, kalau yang punya minat, saya selalu memandang Bapak Ibu guru itu dengan kacamata yang optimis Pak. Meskipun sekarang misalnya hanya S1 kemudian mendapatkan sertifikat profesi, bukan tidak mungkin bahwa Bapak Ibu sekalian punya kesempatan untuk lanjut S2 bahkan sampai S3. Ya, asalkan tadi diiringi dengan kemerdekaan belajar. Jadi semangatnya itu tidak akan pernah mati. Jadi cahaya belajarnya itu akan terus tumbuh. Dan itu yang perlu ditumbuhkan bukan hanya kepada diri kita sebagai para pendidik, tetapi juga kepada para peserta didik agar mereka itu punya semangat untuk merdeka belajar dimanapun kapanpun. Karena dengan kemerdekaan itu maka otodidak itu akan mendorong kita untuk tidak pernah putus, untuk meningkatkan. Apalagi sekarang abad 21 ya, perubahan-perubahan zaman itu secara kadang-kadang dia tiba itu lebih cepat daripada yang diprediksi oleh para pakar sekalipun.
dia tiba, dia sudah datang ya pada saat ini itu lebih cepat daripada yang diprediksi oleh orang. Nah, oleh karena itu apa? Hanya dengan kemampuan belajar tadi, ya belajar secara merdeka itu kita akan bisa mencoba meretrain. Retrain itu adalah melatih diri untuk belajar sesuatu dari nol lagi. Karena tadi perubahan-perubahan Bapak Ibu sekalian. Kita itu dipaksa untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Yang itu juga sesungguhnya adalah kita sendiri yang menciptakan. Tapi kadang-kadang kita tergopoh-gopoh untuk mengejarnya. Tergopoh-gopoh. Nah, saya kira pesan saya tidak banyak. Tapi lagi-lagi saya ingin mengutip sebuah ayat Al-Quran dalam surat Al-Insyirah yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza faragta fansab. Meskipun sertifikat sudah di tangan, bukan berarti pekerjaan selesai. Ya, bukan pekerjaan itu selesai. Justru sertifikat sudah di tangan itu adalah awal untuk bertolak kembali kita melakukan sesuatu yang lebih baik daripada sebelum kita mendapatkan sertifikat sebagai guru profesional. Harus seperti itu semangatnya. Sehingga apapun gitu kan yang kita hadapi, meskipun Bapak Ibu sekalian ini kan tadi dibilang oleh siapa yang membawa kesan dan pesan yang sangat berbobot. Yang berbobot itu bukan hanya kesan pesannya tapi orangnya juga. Itu istilahnya gitu kan, dari ujung sana Purwodadi Grobogan atau ujung Magelang. Itu kalau dalam bahasa Jawa namanya adoh ratu cedak watu. Meskipun adoh ratu cedak watu gitu kan. Sebetulnya kemajuan untuk berubah itu tidak terbatas, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Asalkan kita gitu kan punya semangat tadi, kemerdekaan untuk belajar, semuanya itu bisa ditembus. Jadi enggak usah berkecil hati kalau Anda itu berasal dari Gundih, misalnya di Purwodadi gitu kan, atau di sana di ujung gunung Perdikan Menoreh gitu. Enggak usah. Jadi ruang waktu itu adalah sesuatu yang bisa kita tembus, dan yang bisa menembus itu adalah kesadaran. Spirit kita itu bisa menembus segala sesuatu. Nah, oleh karena itu apa? Faida faragta fansab, kalau Bapak Ibu sudah selesai gitu menyelesaikan pendidikan profesi guru, sesungguhnya di depan sana masih ada banyak pekerjaan yang harus kita selesaikan, terutama adalah memajukan anak-anak bangsa ini. Saya kira itu saja, dan saya ucapkan terima kasih kepada para pengelola PPG, LPTK Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Yayan Salatiga, dan juga para alumni. Jangan lupa kalau sudah sampai ke tempat masing-masing kabarkanlah berita baik tentang IAIN Salatiga. Ya, jadi kayak filosofinya orang Padang kalau berjualan nasi Padang itu. Jadi sampaikan kepada kami kalau ada sesuatu yang tidak enak, tapi sebarkanlah kepada tetangga, anak-anak, saudara, handai dan tolan kalau ada sesuatu yang baik dari kami. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Juminten meresi santen, mangan kupat jangan ekoro. Kulo kinten sekap semanten, pilih wonten lepat kulo nyuwun pangapura. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenak Jawa Tengah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Magister Agama, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang hormati Bapak Rektor IAIN Salatiga beserta para Wakil Rektor, yang hormati Kasubdit PAI pada Dirjen Pendidikan Islam Badan Agama Republik Indonesia, yang hormati Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan beserta para wakil dekan,
juga kepala LPTK, yang tak lupa para peserta mahasiswa yang telah lulus yang berbahagia. Pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga di pagi hari ini kita dalam sehat walafiat. Dan tak lupa salat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, mohon maaf saya nggak bisa mantun. Terus terang saja gitu. Alhamdulillah saya bangga atas acara ini. Saya betul-betul bahagia karena para peserta PPM ini berhasil. Walaupun belum semuanya ya, dari 148 lulus 107 sudah lumayan, 73%. Di atas rata-rata nasional. Secara nasional itu 65%. Nah, ya. Maka dapat urutan ranking kelima, alhamdulillah ya. Semoga tahun depan ranking pertama. Ya. Ini suatu prestasi untuk IAIN Salatiga yang pertama langsung urutan kelima. Insya Allah urutan pertama Winalis Nongo kalau enggak sengaja jaga ya, ya itu. Dapat apresiasi kemarin. Saya melihat ini tadi acara nampak sangat mengharukan. Pesertanya insya Allah sudah S1 semua, sudah ya. Ini bagaikan wisuda S2. Tadi terasa ada yang mau menangis, ada yang sumringah, di tengah-tengah gitu kok masih ada yang ngantuk. Berarti ya kesel banget ya. Iya, capek banget ya. Ini luar biasa. Begitu saya masuk melihat pakaiannya jah persis wisuda S2. Yang Pak Guru udah pakai jas, yang Bu Guru udah pakai kebaya. Tinggal topi wisudanya yang belum. Ini luar biasa, sudah suatu prestasi. Maka Bapak Ibu, saya berharap banyak bersyukur. Insya Allah kalau ngamalkan surah Ibrahim ayat 6, la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Setelah mendapatkan keberhasilan PPG ini, maka pertingkatkan profesinya seperti disampaikan Pak Rektor. Ini awal daripada perjuangan. Bapak-bapak sudah berjuang kemarin, berhasil. Setelah berhasil syukuri, jadilah guru yang berprofesi, yang profesional. Jangan terus setelah lulus PPG dapat sertifikasi ganti besok kita nuntut impasing. Ya. Setelah impasing nuntut jadi PNS itu. Saya kira itu kurang bijak. Disyukur sajalah. Karena apa? Kita yang ada di kementerian yang ngurus PPG ini masih berpikir PR banyak. Jenengan termasuk golongan orang-orang yang beruntung. Nah, insya Allah, karena kita di Jawa Tengah punya guru sebanyak 98.000, yang dapat sertifikasi baru 45, yang 50.000 belum. Bahkan ini ada yang mengulang mungkin ya. Ada yang mengulang nggak ini? Atau yang langsung pertama langsung lulus? Alhamdulillah. Coba jujur ada yang ngulang Acung. Karena data kita ada yang ngulang gitu kemarin. RTN ya. Mohon maaf Pak Rektor, saya mau bertanya lah kepada peserta. Ada yang ngulang? Tidak ada, alhamdulillah. Yang usianya di atas 55 ada? Acung. Berarti masih di bawah 40 semua nih ya. Jadi di bawah 40 ada, di atas 55 ada. Bersyukurlah walaupun 55 masih ada kesempatan sampai umur 60. Iya. Dan ini bijaksana sekali para pengambil kebijakan. Untung di wisuda bulan Desember. Nah, sama-sama di ujung dan di awal tahun. Kalau di wisuda 2 Januari 2020
nilainya beda nilainya. Iya. Ini sebagai hadiah akhir tahun dan sekaligus ulang tahun. Ya, iya. Yang lahirnya bulan Desember ini hadiah ulang tahun. Karena apa? Kalau di wisuda bulan ini, insya Allah Januari sudah dihitung sertifikasinya kan gitu. Tunjangannya sudah dihitung. Tapi kalau di wisuda tanggal 2 Januari 20, berarti nunggu Januari 21. Berangkatnya rasa-rasen ya, alhamdulillah wisuda. Karena di bulan Desember ya alhamdulillah sumringah. Kalau sudah terima nanti syukuran, jangan lupa ngamallah syakartum. Syukurannya jangan salah tafsir, bukan kepada Pak Rektor, kepala bidang, bukan. Syukurannya ya kepada lingkungannya, pada orang tua, pada sekolah, gitu maksudnya. Jadi harus banyak. Kalau dijak iuran kepala madrasah ya jangan awal. Iya, saya lihat banyak guru-guru yang urunan mendapatkan siswa baru itu banyak. Nah, kulino. Iya makanya nggak kaget. Seperti sampaikan tadi Bapak siapa tadi yang beri pesan kesan tadi yang berbobot Pak Azhar tadi. Iya kemarin kelihatan lugu dari daerah pinggiran, sekarang enggak kelihatan kota sekarang. Ada perubahan yang signifikan, insya Allah. Jadi betul-betul ada perubahan. Saya ingin ngetes karena habis lulus ya, sudah lulus jadi guru profesi profesional loh. Saya mau ngetes. Saya kira insya Allah bisa semua. Hanya ingin cepet-cepetan, sing cepet dapat saweran. Tak kasih saweran. Ya. Karena Bapak sudah diajari sebagai guru profesional, saya yakin pasti tahu. Sebutkan kompetensi sebagai guru. Ya depan, ngacung duluan, sebutan. Ya. Benar tapi kuali, berarti 50.000. Nek benar 100.000. Yang ibu-ibu satu lagi, ada? Sebutkan kompetensi guru. Nah. Ayo. Sudah, sekarang saya satu lagi. Indikator kepribadian apa? Siapa? Acung? Jadi 4 kompetensi tadi ada indikatornya. Pedagogis ada 10, kepribadian ada 3, sosial ada 2, kemudian profesional ada 2. Nah, sebutkan salah satu yang mana yang bisa. Sosial ada 2, profesional ada 2, kepribadian ada 3, paling angel pedagogis ada 7. Nah, itu harus hafal. Tadi Mas apa yang bisa jawab tadi? Nah sini Mas, kita kasih saweran. Ya coba lali nanti lupa. Nah, enggak usah susuk, walaupun salah enggak usah susuk. Ini kalau enggak langsung lupa. Iya. Loh, sudah tak siapin nih banyak. Iya nanti. Pertanyaan enggak boleh ngopi, nanti yang lain. Jadi kenapa saya tanyakan? Itu wajib diketahui oleh seorang guru yang profesional. Sebagai tolok ukur kemampuan kita. Contoh begini, salah satu indikator pedagogis adalah memahami, mengenali karakteristik peserta didik. Paham satu persatu peserta didik satu kelas. Ini namanya nakal, beling, gangguan, ngantuan. Ini kalem, rajin, tapi pinter. Semua paham. Nah, ini pinter, cerdas, tergampangan, hormat. Nah, semua harus hafal dong. Bukannya nama, tapi karakter anak-anak. Kalau pas ngajarnya 5 rombel, ya 5 rombel harus hafal. Nah, itu contoh. Kemudian indikator kedua, paham, memahami teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. Seorang guru harus mampu itu. Kalau tadi kok siswa aja nggak hafal, teori belajar
Tadi buat RPP nggak bisa. Nah, kemarin belum profesional, sekarang sudah di PPG, berarti sudah profesional. Kalau nanti sampai rumah kalau lupa, berarti turun lagi, harus belajar lagi gitu. Nah, itu 4 kompetensi, ada 14 indikator, itu harus hafal. Jadi untuk mengukur diri kita, untuk evaluasi diri. Oh saya ternyata belum, nyatanya dari belajar saya nggak tahu. Saya siswa nggak hafal, nah berarti belum itu. Kemudian lagi, ini yang sering dilanggar oleh guru juga, masalah kepribadian. Kepribadian ada 3 ya. Yang pertama, bertindak berlaku berdasarkan norma-norma agama, norma sosial. Kemudian yang kedua, harus bisa jadi tauladan. Yang ketiga, berpikir secara dewasa. Banyak guru yang kelakuannya bertentangan. Jadi mereka sering melakukan A, susila, A, apalagi ya A. Kemarin di Kanwil melakukan sidang pertimbangan penetapan hukuman disiplin. Banyak guru yang melakukan kesalahan, bukan pada korupsinya, bukan. Karena di madrasah nggak ada korupsi. Kalau dulu ada korupsi kapur. Yang ada 2 kesalahan, korupsi waktu sama asusila. Tuh. Kemarin ada guru yang nikah siri, ya, nikah siri. Ada yang apel sampai malam-malam, ada yang kegerebek di hotel. Nah ini yang asusila banyak. Terus kalau waktunya sedikit-sedikit, gak banyak, 10 menit, 5 menit, separuh jam. Jadi berangkatnya telat 10 menit, pulangnya kegasian 10 menit. Itu di tahun dikumulasi jadinya beratus-ratus menit, bahkan beribu menit, sehingga jadi hari, 10 hari, 18 hari. Dalam PP nomor 53 dari 10 tentang hukuman disiplin, itu kalau sampai 7 hari kena teguran lesan, 15 hari teguran tertulis, terus begitu. Lah kemarin banyak yang kena teguran pernyataan tidak puas, bahkan ada yang ditunda kenaikan berkalanya. Nah, ini pelanggaran yang sering terjadi. Makanya tadi 14 indikator tadi perlu dipahami untuk sebagai evaluasi diri. Bagaimana Bapak-bapak peserta siap? Hafalkan. Kemudian di samping tadi menghafalkan kompetensi guru yang 4 tadi, seperti kemarin pelajarannya kan selama PPG itu diajarkan ya. Nah iya, itu harus dihafalkan. Selama jadi punya sertifikasi ini, hafalkan juga, pahami dan terus kejar kemampuannya di ialah PKB, program pemerintah untuk peningkatan kualitas guru, yaitu dengan pengembangan profesian berkelanjutan, PKB, sesuai dengan Permenpan nomor 16/2009. PKB itu apa? Pengembangan diri, kemudian publikasi ilmiah, karya inovatif. Itu untuk meningkatkan kualitas guru. Pengembangan diri, ikut diklat, menunggu panggilan diklat, balik diklat. Kalau nggak ada dari madrasah, mengadakan MOU dengan balik diklat. Nah, diklat sendiri di madrasah. Kalau nggak ada diklat, ya pertemuan MBMP berkali-kali, setahun minimal 12 kali, sesuai mapelnya. Kalau enggak ikut seminar, sering-sering datang seminar. Nah, itu pengembangan diri. Publikasi ilmiah, ya nulis ilmiah, tulisan ilmiah, karya ilmiah, jurnal dan seterusnya. Kebanyakan guru
susah buat karya ilmiah, tulisan ilmiah, bisanya tulisan alamiah, ilmiahnya berat. Nah ini harus dilatih juga. Ada 10 jenis publikasi ilmiah. Itu perlu ketahui, dibuka Permenpan nomor 16 2009. Kemudian karya inovatif. Guru punya kemampuan untuk membuat media pembelajaran. Ya, itu yang diamatkan dalam Permenpan 16 PKB. Insya Allah. Kemudian bagi para guru-guru yang profesional, di samping PKB ini juga perlu adanya PKG, penilaian kinerja guru. Yang dinilai apanya? 4 kompetensi tadi. 4 kompetensi tadi akan dinilai oleh kepala madrasah. Seperti tadi kompetensi sosial, harus ada komunikasi dengan teman sejawat. Tadi sampaikan oleh Bapak Rektor ya, sama guru dan wali murid. Itu harus dilakukan komunikasi itu. Itu termasuk menilai. Ada instrumen suplemen. Jadi guru yang menilai sesama guru, wali murid juga menilai guru. Ini setiap tahun dilakukan penilaian pada guru. Insya Allah kalau Bapak-Bapak mau belajar memahami itu, semakin jadi guru yang profesional. Dan selama ini memang guru yang ada di madrasah 95.000 itu, yang negeri hanya 18.000, yang swasta sekitar 75.000. Punya hak yang hampir sama, pelayanan sama. Madrasah negeri itu hanya 308 lembaga, yang swasta sampai 11.000. Jadi total lembaga RA, MI, MTS, MA 11.298 se-Jawa Tengah. Yang negeri hanya 308, 3%. Gurunya 95.000, yang negeri 18.000. Sebenarnya swasta. Dan selama ini prestasi guru swasta lebih menonjol ketimbang yang negeri. Nah, tepuk tangan untuk swasta. Iya. Kemarin ada lomba guru prestasi. Itu yang juara 1 malah guru swasta. Profesor Mansur sebagai tim penilai dan sebagai pembimbingnya. Alhamdulillah berhasil dapat peringkat 2 Jawa Tengah. Yang banyak guru swasta. Nah, mumpung masih jadi swasta, rajin-rajinlah. Kalau udah jadi negeri, jadi aras-arasan, jadi malas. Iya, saya memantau guru semangat justru swasta. Jadi ada lomba guru yang banyak daftar dan ikut guru swasta. Maka jenengan bersyukur ya, swasta itu lebih unggul pada yang negeri. Jangan-jangan kalau jenengan diangkat negeri jadi terus luntur karena udah merasa zona nyaman, akhirnya alas-alasan. Nah, itu ya yang penting. Satu lagi sabaran untuk yang bisa jawab. Yang bisa jawab ya. Madrasahnya yang ada yang honor di madrasah negeri apa enggak? Ada yang ngajar negeri di mana? Di madrasah negeri mana? Man 1 Magelang ya. Dapat tambahan CPNS berapa? 11. Jadi kemarin kan bagi CPNS sebanyak 816 ke se-Jawa Tengah. Enggak rata dan tidak sesuai kebutuhan karena memang formasi dari Menpan. Ada yang butuh 1 dapat 5, ada yang enggak butuh dapat 25. Iya, Man 1 Solo itu enggak butuh dapat 25. Ada yang butuh enggak dapat, enggak rata.
Maka saya berharap ke pusat nggak usah pakai tes-tesan lah, langsung diangkat saja. Iya. Tes-tesan jadi akhirnya nggak nganu pas kebutuhan. Nek langsung diangkat enak, tetap di madrasahnya masing-masing kan gitu ya. Setuju ya? Saya bisa mendoakan saja, mudah-mudahan terkabul. Ya, itu. Guru CPNS tadi termasuk nanti guru swasta itu ada program. Nah, pembelajaran namanya program apa, Mas? Bagus, 100 nih. Nah, jadi memang program induksi dilakukan untuk guru pemula. Guru pemula, baik negeri maupun swasta, selama 10 bulan. Nah, maka guru CPNS tadi sedang dilakukan induksi selama 10 bulan. Nah, termasuk swasta kalau memang itu pemula harus diinduksi dulu. Tidak boleh langsung kunyur masuk gitu. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, karena memang dibatasi waktunya, dan waktu kita berjumpa lagi saat pembinaan para guru di daerah masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.